Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi kita di channel TV Tekno. Oke, langsung saja pada kesempatan video kali ini saya bahas lagi Gcam Nikita 2.0 dengan menggunakan config yang sebelumnya saya sudah bagikan Super Leica Color yang saya tester dan buat file konfigurasinya dengan menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro dengan vivid format yaitu YUV. Bedanya kali ini saya testernya menggunakan Realme XT yang vivid formatnya JPEG, karena langsung saya bikin menggunakan Realme XT, jadi untuk performa multi-lensnya itu berfungsi semua ya, beda dengan yang saya bikin di Redmi Note 9 Pro saat ditester menggunakan Realme XT. Dan di video ini sekalian menjawab requestan salah satu teman ya agar mentesternya di Realme XT. Oke, nggak perlu banyak lebar, seperti apakah hasil file konfigurasi Super Leica Color dengan menggunakan Gcam Nikita 2.0? Langsung kita mulai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini yang ingin mencoba Gcam Nikita, seperti biasa ya, saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Dan untuk link file konfigurasinya, apabila kalian ingin mencoba juga, simaklah video ini sampai habis karena akan ada pengekstrakan file konfigurasi Super Leica Color dengan memasukkan password. Untuk kelebihan Gcam Nikita seperti biasa ya, dia bisa diinstal pada handphone Android 9 ke atas dan banyak support pada handphone Android, mau itu yang berchipsetkan MediaTek dan Snapdragon. Nah, untuk di deskripsi APK Gcam itu ada dua ya, ada versi clone dan versi original. Saran saja bagi kalian yang hobi gonta-ganti Gcam, pilih clone aja agar tidak perlu menghapus Gcam dengan based on Google yang sama. Tapi apabila kalian baru pertama install Gcam, silahkan pilih yang original. Selanjutnya kalian bisa install seperti biasa APK Gcam ini, sama seperti menginstal app Android pada umumnya. Klik aja bahan APK dan dilanjutkan dengan mengklik install. Di sini karena sebelumnya saya sudah install ya pada handphone Realme XT, ini dia dengan menginstal file config. Tampilannya seperti ini, ada beberapa fitur yang saya sudah aktifkan di bagian pengaturan seperti ini, ada grid tab, multi lens dan menu slider fokus bisa dipilih ya, disesuaikan. Auto, infinity, 2 meter, selfie, dan makro. Nah, untuk menu-menunya seperti biasa ya, lengkap. Yang mengalami bug di mode foto malam, untuk mengatasinya tombol shutternya sering error. Tinggal beralih ke mode yang lain seperti mode portrait, kembali ke mode foto malam. Selanjutnya kalian bisa coba untuk mode malamnya, baik itu astrofotografi. Nah, kebanyakan dialami user Gcam ya menggunakan Gcam Nikita ini. Saat pengambilan mode astrofotografi itu timernya selesai, sering terjadi blank hitam. Tips saja dari saya, jangan kalian habiskan timernya, bisa dihentikan di pertengahan waktu 32 detik astrofotografinya berjalan, lalu kalian hentikan. Biasanya normal hasilnya, tidak blank hitam lagi. Nah, untuk multi lensnya ini saya langsung tester aja ya. Ini ultra wide, bisa tidak force close karena saya langsung bikin menggunakan Realme XT. Dan ini adalah lensa makro, bisa tanpa terkendala. Untuk video ini hanya maksimal di Full HD ya, bisa dipilih sampai 60 fps. Kalau pemilihan 4K langsung terjadi force close. Untuk di handphone kalian bisa dicoba sendiri, siapa tahu untuk videonya bisa 4K plus 60 fps. Dia. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke tutorial cara penginstalan file config. Bagi kalian yang belum paham, simaklah video ini sampai habis karena akan ada pengekstrakan file config dengan memasukkan password ya guys.
Oke, tutorialnya penginstalan config. Yang pertama kita bentuk folder dulu secara manual lewat Gcam ya. Oke, caranya bisa masuk ke setting, tab logo gear, masuk ke setelan, scroll ke bawah, pilih konfigurasi, pilih simpan, tab di kolom, ketikkan nama apa aja bebas sesuai selera, lalu pilih simpan. Oke, kalau tahap ini sudah selesai, selanjutnya kalian bisa coba mendownload file konfigurasi yang saya sudah sediakan di deskripsi yang masih berformatkan zip yang harus diekstrak dulu. Oke, untuk mengekstraknya ketuk aja file config-nya seperti ini, pilih ekstrak ke download. Nah, nanti kalian akan disuruh memasukkan sandi atau password. Jadi untuk sandinya ini ya, kalian ketikkan 0022. Ini dia untuk password pengekstrakan file config. Oke, kalau sudah pilih OK, ekstrak. Berhasil ekstrak ya guys. Nanti akan ada dua file konfigurasi dengan dua pilihan VFINO format JPEG dan UEFI. Formatnya XML. Seperti biasa ya, saya ingatkan bagi kalian yang belum tahu level kamera 2 API pada handphone kalian, bisa kalian coba satu persatu JPEG atau UEFI, pilih mana yang tidak lag atau blank hitam digunakan pada handphone kalian. Oke, selanjutnya karena di handphone Realme X ini agak beda pengekstrakannya, selesai di sini kalian back, nanti ada folder, ini dia Super Leica colornya. Buka folder, lalu untuk kedua file config-nya bisa kalian pilih ya guys, seperti ini. Pilih keduanya, pindahkan ke penyimpanan internal, cari folder Gcam. Selanjutnya cari folder config 7. Setelah masuk ke folder config 7, tempelkan atau pindahkan kedua file config tadi. Sudah berhasil? Selanjutnya kalian bisa beralih buka Gcam kita. Tab bar hitam ini 2 kali, pilih config, tab tanda panah. Selanjutnya cari file config yang sudah kalian pilih ya. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan tadi ya, karena menggunakan handphone Realme XT ini VFINO formatnya atau level kamera 2 API JPEG. Oke, pilih seperti ini, kembalikan. Itu dia proses penginstalan file config. Nah, bedanya untuk VFINO format JPEG full dengan UEFI itu saat pengambilan mode astrofotografi. Untuk di Redmi Note 9 Pro dia mampu menyimbangi penangkapan cahaya ya, bisa menyesuaikan. Tapi untuk JPEG full ini, kalau kita saat pengambilan mode astrofotografi itu ada banyak cahaya atau lampu di rumah, dia tidak mampu menyimbangi sehingga hasilnya terkadang over exposure ya, over pencahayaan. Beda saat pengambilan mode astrofotografi menggunakan handphone Redmi ya, yang kebanyakan level kamera 2 API-nya UEFI ya guys. Tapi ada kelemahan dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin Realme X saat pengambilan mode astrofotografi itu hasilnya akan lebih terang dari pengguna handphone Redmi ya guys. Seperti itulah kurang lebih yang saya tahu saat menggunakan Realme X dan Redmi Note 9 Pro yang beda level kamera 2 API. Oke guys, itu dia sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan tampaknya kita sudah di ujung video. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Dan jangan lupa jika kalian suka channel TV Tekno, kliklah tombol subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalam.